Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak sekalian kelas 12 MIPA SMA Negeri 2 Tapung Hilir. Sebagaimana yang Bapak janjikan kemarin, untuk minggu ini yaitu penjelasan soal melalui video. Namun sebelumnya perlu kita ulang kembali tentang sel volta. Catatan kalian kemarin sudah Bapak suruh untuk menuliskan direct volta, yaitu ada K, PA dan seterusnya sampai AG, PT, dan AU. Ini udah kalian catat. Soal-soal yang Bapak share atau Bapak berikan sama kalian itu diantaranya adalah teori tentang notasi sel atau diagram sel. Nih nanti bisa kalian recheck kembali catatan kalian tentang notasi sel atau diagram sel ini banyak sekali yang keliru atau salah. Oke. Rumusnya yaitu cukup oksidasi, habis itu reduksi, ada garis dua, ini namanya jembatan darah. Secara teori elektron, oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron, reduksi menangkap elektron. Coba kalian fokus ke contoh reaksinya. Na bereaksi menjadi Na plus tambah 1 elektron, sedangkan reduksi contohnya adalah Cl tambah elektron menjadi Cl-. Kalian fokus ke posisi elektronnya. Kalau oksidasi itu elektronnya sebelah kanan tanda panah. Kalau reduksi elektronnya sebelah kiri tanda panah. Nah ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Itu maknanya kalau sebelah kanan berarti dilepas, kalau sebelah kiri berarti ditangkap elektronnya. Ini yang jarang kalian menuliskan di catatan kemarin. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat notasi sel atau diagram sel? Kita ikuti. Oksidasi ditulis terlebih dahulu, reduksi ditulis belakangan. Ini ada 4 reaksi, ada contoh 4 reaksi. Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn dengan NO sel sama dengan min 0,76 volt. Coba perhatikan reaksinya. Elektronnya berada di sebelah kiri, berarti ini adalah reaksi reduksi. 1, 2, 3, 4 semuanya sebelah kiri. Ini adalah reaksi reduksi semua. Bagaimana Pak caranya membuat notasi sel? Maka salah satunya harus kita rubah menjadi reaksi oksidasi. Cara merubahnya gampang. Cukup membalik reaksinya. Misalnya ini yang reaksi pertama, itu akan menjadi Zn berubah menjadi Zn 2+ tambah 2 elektron. Oke. Nah, sekarang cara misalnya dari contoh ini kita membuat notasi sel atau diagram sel. Kalau kalian kemarin sudah membuat kalimat tentang direct volta ini dan sudah hafal, itu gampang. Posisi yang sebelah kiri itu akan ditulis terlebih dahulu. Contoh, misalnya akan Bapak ambil barium dan nikel misalnya. Ada 2 unsur ini. Gimana notasi sel atau diagram selnya? Maka cukup kita tuliskan Ba garis miring 1, terus Ba lagi Ba2+ garis miring 2, Ni-nya Ni ditulis Ni plus menjadi Ni. Nih. Ini adalah hasil dari diagram sel, bukan berupa gambar yang ada tapung-tapung besar yang kalian gambar kemarin itu. Rata-rata salah. Nah, dari soal ini misalnya kita ambil Zn dengan Cu. Zn dengan Cu. Kita kan nggak hafal, misalnya nggak hafal tentang direct volta ini, kita bisa mengetahui dari nilai N0 selnya. Coba Zn dengan Cu. Lebih kecil mana antara Zn dengan Cu? Nilai NO selnya Zn nilainya min 0,76, sedangkan Cu nilainya adalah plus 0,34. Oke, jawabannya adalah lebih kecil yang Zn. Karena lebih kecil yang Zn, maka otomatis ketika kita membuat diagram sel dari Zn dengan Cu, maka Zn akan ditulis terlebih dahulu. Jadinya Zn kita tulis garis miring 1. Zn di sini elektrolitnya adalah Zn2+. Garis miring 2. Cu kita tulis ini elektrolitnya dulu. Cu2+.
garis miring CU. Ingat ada dua cara, hafal atau lihat nilai N0 sel. Yang nilainya kecil ditulis terlebih dahulu, jangan kebalik. Nah, karena di sini lebih kecil yang ZN, maka ZN tulis terlebih dahulu. Contoh yang kedua misalnya bandingan CU dengan CN. Coba kita fokus ke nilai N0 selnya. CU dengan CN. Yang lebih kecil adalah CN. Maka CN nanti akan ditulis terlebih dahulu dibandingkan dengan CU. Bisa kita cek antara ZN dengan CU. Kita balikkan ke deret volta. ZN dengan CU pasti lebih duluan ZN. Kita cari. Nah, ini ZN posisinya di sini. Ini CU di sini. Nah, ZN lebih dulu daripada CU. Kita bisa melihat dari N0 selnya. Kalau dia lebih kecil, berarti dia lebih kiri. Lebih besar, dia lebih kanan. Oke, itu teorinya tentang bagaimana cara membuat notasi sel atau diagram sel. Penulisannya seperti ini, atau seperti ini, atau ini ringkasannya seperti ini. Oksidasi, setelah itu reduksi. Tidak berupa gambar ini ya, tabung-tabung yang ada larutannya dan seterusnya. Oke, kita ke potensial reduksi atau N0 sel. Ini juga materinya udah Bapak kasih. Ini rumusnya. N0 sel sama dengan N0 oksidasi ditambah N0 reduksi. Kalau kita nengok ke contoh yang di bawah sini, coba bisa diperhatikan, fokus. Semuanya adalah reaksi reduksi. Berarti N0 ini juga dikatakan N0 reduksi. Padahal rumusnya adalah N0 oksidasi ditambah N0 reduksi. Nah, kita kembali ke sana. Misalnya contoh hitunglah N0, hitung nilai N0 dari Zn dan Cu misalnya. Nah, kita tengok Zn dan Cu. Zn nilainya adalah min 0,76. Cu nilainya adalah plus 0,34. Yang menjadi N0 oksidasi ini adalah yang nilainya, nilai N0-nya lebih kecil. Karena dia lebih kecil, maka tandanya dibalik. Lebih kecil dan tandanya dibalik. Tandanya dibalik. Kalau dia negatif akan berubah menjadi positif, kalau dia positif akan berubah menjadi negatif. Oke, contoh di situ yang nilai N0-nya untuk Zn dan Cu. Zn nilainya adalah min 0,76. N0-nya lebih kecil ya, dan tandanya harus dibalik menjadi plus 0,76. Atau Bapak tulis ini dulu. Ini N0 punya Zn ditambah N0 punya Cu, karena ini yang mengalami oksidasi, dia lebih kecil, maka yang tadinya negatif akan berubah menjadi positif, plus 0,76 ditambah plus 0,34. Nah, kalau ditambahkan 6 tambah 4 10, nyimpan 1, 7 tambah 3 10 tambah 1 itu 11, nyimpan 1 lagi, berarti 1,10 volt. Nilai N0 sel dari Zn dan Cu. Yang lainnya insya Allah kalian bisa kalau sudah memahami ini. Oke, sekarang soal-soal yang Bapak berikan kemarin ada 4 soal sebetulnya. Nah, ini mulai dari nomor 5. Ada gambar tabung, ada gambar larutan. Larutan pertama adalah ZnSO4 dan larutan kedua adalah CuSO4. Pertanyaannya kemarin itu, tuliskan diagram sel dari gambar tersebut. Diagram sel. Mau tidak mau, kalau seperti ini harus hafal deret volta. Nah, itu susahnya. Apalagi ini udah Bapak contohkan tadi, ada Zn, kita ambil logamnya aja ya, Zn sama Cu. Zn dengan Cu itu akan lebih duluan Zn. Maka penulisannya adalah Zn2 plus garis miring 2, Cu2 plus garis miring Cu. Kalau di soal kemarin jawabannya adalah A. Ini yang benar. Jangan kebalik. Dan tidak boleh kalian menuliskan seperti ini. Misalnya Zn2 plus Cu2 plus. Nah, ini yang salah. Atau apalagi Cu ditulis duluan, itu lebih salah. Ini yang benar.
ini adalah reaksi oksidasi, yang ini adalah reaksi reduksi. Oke, itu soal yang kelima. Ini kalau tidak salah kemarin soal untuk 12 MIPA 3 kalau tidak salah. Nah, soal nomor 6. Ini ada data enol sel. Yang ditanya adalah harga potensial sel reaksi tersebut. Berarti enol sel yang ditanya. Oke. Maka rumusnya adalah enol oksidasi ditambah enol reduksi. Nih, ada dua enol. Yang atas sama yang bawah. Yang lebih kecil mengalami oksidasi. Nah, ini yang mengalami oksidasi. Maka harus dibalik tandanya. Yang tadinya negatif akan berubah menjadi positif. Oke, oksidasinya ini kan min, jadinya adalah 0,14 tambah 0,18. Hasilnya ini 12, ini 1, 3, 0. Itu ya, bisa dicek. Oh, nah ini jawabannya nomor 6. Kalau di soal kemarin yang Bapak share, oh alah, salah angka, maaf, ini 80 ternyata. Ini 80. Berarti 4 8 ya? 9. 4, 9, ini 0. Plus ya, di situ ada option min juga, plus 0,94 volt. Oke, maaf tadi salah nulis kata. Oke, sekarang nomor 7. Kita lanjut. Soalnya Bapak ringkas. Ada logam Zn, Cu, Mg sama Cr dengan masing-masing punya enol sel. Yang ditanya, harga enol sel yang paling kecil. Nah, ini banyak sekali yang keliru kemarin kalian. Cara menjumlahkannya. Coba Zn dengan Cu, Zn dengan Cu. Yang kecil dirubah, maka hasilnya yaitu ini ditambahkan 0, 1, 1. Ya, oke. Zn dengan Cr, Zn dengan Cr. Mana yang lebih kecil ini? Min 0,76 atau min 0,74? Nah, ini yang lebih kecil karena nilainya negatif. Maka ini yang dirubah ke positif, yaitu 0,76. Tetap dikurang ya, ini tidak dirubah. Min 0,74. Hasilnya adalah 6 dikurangi 4 2, 7 kurangi 7 0, 0 dikurangi 0 tetap 0. Nah, 0,02 volt bukan 0,2 volt. Ini rata-rata ngisinya banyak sekali yang keliru. Ngisinya 0,2 kalian, padahal 0,02. Oke, Mg dengan Cr, Mg itu Mg dengan Cr. Mana yang lebih kecil? Mg. Berarti Mg dirubah. 2,34 dikurangi 0,74. 4, ini 0 ya. 3 dikurangi 7 nggak bisa. Ini 2 harus bersedekah kepada ini. 3 jadinya 13 dikurangi 7 itu 6. Ini tadi udah disedekahkan, udah dipinjamkan, yaitu tinggal 1,60 volt. Terus Cr dan Cu, Cr-nya ini lebih kecil, ini yang mengalami oksidasi berarti dirubah. 0,74 tambah 0,34. Hasilnya 8, 0, 1. Terus yang terakhir Mg dengan Cu, yang lebih kecil adalah Mg, maka dirubah. 2,34 tambah 0,34. Berapa ini? 8, 6, ini 2. Oke. Yang ditanya adalah harga N0 yang paling kecil. Kita cek. Bilangan dari bilangan desimal kita bisa ini 1, 0, 1, 1, 2. Jelas inilah jawabannya, yaitu ini yang paling kecil. Bisa kalian terapkan jika mendapatkan soal tentang yang serupa tentang masalah notasi sel dan N0 sel. Oke, pertemuan berikutnya akan Bapak perjelas tentang reaksi-reaksi elektrolisis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan silahkan nanti kalian tanyakan melalui kolom tugas itu sebagai tugas pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.